Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis korelasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afan Alfaris, ada Vika Lutfiana, dan ada Naila Hilma Zulfiani. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Naila Hilma Zulfani. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar korelasi. Dalam matematika, korelasi adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu dengan lainnya. Korelasi adalah bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif. Pada nantinya akan terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Ada pula statistik korelasi yang merupakan metode untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan linear antara variabel. Jika ditemukan hubungan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Intinya, korelasi adalah teknik menganalisis statistik untuk mencari hubungan dari dua variabel. Baik, materi selanjutnya yaitu cara melakukan analisis korelasi bivariate person dengan SPSS. Persyaratan dalam analisis korelasi bivariate person yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval, yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik atau data kuantitatif. Kedua, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Ketiga, terdapat hubungan yang linear antara variabel penelitian. Selanjutnya, arti angka korelasi person atau person correlation. Berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama sekali. Sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai person correlation mendekati 1 atau min 1, maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai R atau person correlation mendekati 0, berarti hubungan dua variabel menjadi semakin lemah. Selain besarnya korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis ini, di mana tanda negatif pada tabel output SPSS menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah yang sama atau korelasi. Selanjutnya ada dasar keputusan dalam analisis korelasi bivariate person. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi 2 sampai dengan Taylor, jika nilai sig 2 sampai dengan Taylor lebih kecil 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai sig 2 sampai dengan Taylor lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau person correlation, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 bintang pada nilai person correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai person correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Bisa dilihat detail data penelitiannya pada tabel di slide ini. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis korelasi bivariate person dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS, klik variable view, selanjutnya pada bagian name tulis saja X1, X2, dan Y. Pada decimals, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi, minat, dan prestasi. Pada bagian measure, ganti menjadi scale. Selanjutnya, setelah itu, klik data view dan masukkan data motivasi atau X1, kemudian minat atau X2, dan prestasi atau Y yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS.
Selanjutnya, dari menu utama SPSS, pilih menu analisis, lalu klik correlate dan klik bivariate. Baik, selanjutnya muncul kotak dialog dengan nama bivariate correlation. Masukkan variabel motivasi, lalu minat dan prestasi pada kotak variabel. Selanjutnya kolom correlation coefficient, pilih persen, lalu untuk kolom test of significance, pilih to sampai dengan Taylor dan centang pada flag significant correlation. Terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan output SPSS correlation, lalu tinggal kita interpretasikan saja. Nah, selanjutnya ada interpretasi analisis korelasi bivariate person. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi 2 sampai dengan Taylor dari tabel output di atas diketahui nilai sig 2 sampai dengan Taylor antara motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat dengan prestasi memiliki nilai sig 2 sampai dengan Taylor sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. 2. Berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,796 lebih besar R tabel 0,576, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat dengan prestasi adalah sebesar 0,908 lebih besar R tabel 0,576, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara korelasi variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, selanjutnya berdasarkan tanda bintang SPSS dari output di atas diketahui bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai 2 tanda bintang. Ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikan 1%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga akan saya bacakan. Korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu teknik parametrik yang digunakan untuk menentukan naturalis korelasi antara 2 variabel dengan mengontrol variabel yang lain, dan juga untuk mencari hubungan antara 2 variabel tanpa adanya pengaruh dari variabel yang lain. Ada 3 sifat korelasi. Yang pertama, korelasi positif atau searah. Yang kedua, korelasi negatif atau terbalik. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Dalam menentukan koefisien korelasi, ada cara sederhana untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel adalah melalui grafik yang disebut dengan scatter plot atau diagram pencar. Diagram yang pertama adalah korelasi positif atau searah, yaitu korelasi pada Z itu lebih besar atau dari X itu menjadi atau membesar ke variabel yang Z. Dengan kata lain, variabel Z lebih dominan. Kemudian yang kedua, korelasi negatif, yaitu menurunnya dari variabel Z menjadi ke variabel X. Dengan kata lain, variabel X lebih dominan. Kedua diagram ini disebut dengan hubungan yang linear. Kemudian grafik yang ketiga, tidak berkorelasi atau hubungan non-linear, yaitu dengan arah korelasinya tidak dapat ditentukan atau berputar. Dalam koefisien korelasi ada beberapa kategori dalam tingkatan hubungan. Tingkat yang pertama ada tingkat hubungan yang sangat lemah, yaitu di arah negatif ada 0,0 sampai negatif 0,20. Kemudian tingkat yang lebih atas adalah tingkat hubungan lemah, yaitu min 0,21 sampai minus 0,4. Kemudian tingkat hubungan yang ketiga yaitu cukup kuat,
min 0,41 sampai min 0,60. Tingkat yang keempat, tingkat hubungan yang kuat, min 0,61 sampai min 0,80. Kemudian tingkat hubungan yang terakhir yaitu sangat kuat, min 0,81 sampai minus 1,0. Kemudian di arah yang positif 0,0 sampai 0,20. Kemudian tingkat hubungan yang kedua atau lemah 0,21 sampai 0,40. Kemudian tingkat hubungan yang ketiga yaitu cukup kuat dengan angka 0,41 sampai dengan 0,6. Kemudian tingkat hubungan yang keempat yaitu kuat antara 0,61 sampai 0,8. Kemudian tingkat hubungan yang terakhir yaitu sangat kuat antara 0,81 sampai dengan 1,0. Koefisien korelasi dalam korelasi parsial. Pada teorinya, koefisien korelasi parsial hanya terdapat 2, tapi di kenyataannya atau di reliefnya ada 3 koefisien atau 3 variabel. Sebagai contoh, korelasi antara intelijen atau IQ terhadap indeks prestasi. Jika pengaruh dari variabel motivasi belajar kita buat tetap. Untuk tabelnya atau gambarnya bisa dilihat di layar. Kemudian untuk rumusnya, R sebagai koefisien dalam kurung IQ IP motivasi belajar sama dengan R IQ IP minus R motivasi belajar terhadap IP dikali R motivasi belajar terhadap IQ per akar 1 min R kuadrat atau koefisien kuadrat dalam kurung motivasi belajar terhadap terhadap IP. Kemudian akar 1 min R kuadrat dalam kurung motivasi belajar terhadap IQ. Di sini motivasi belajar di samping R IQ IP itu adalah sebagai variabel kontrolnya. Untuk formula korelasi persen product moment itu berbeda lagi. R sama dengan dalam kurung N sigma NI sama dengan 1 XI kali YI atau Y1 di minus sigma NI sama dengan 1 X1 dalam kurung sigma N1 Y1 per akar N sigma N1 X kuadrat 1 dikurangi sigma N1 X1 kuadrat dikali akar N sigma N1 Y1 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma N1 Y1 kuadrat. Ada rumusan hipotesis yang digunakan dalam menentukan korelasi parsial. Ada total 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis parsial satu arah, yaitu arah kanan. HO atau H0 sama dengan tidak ada korelasi signifikan negatif antara variabel 1 dan variabel 2 dengan variabel 3 sebagai variabel kontrol dengan lambang P kurang dari sama dengan 0. Kemudian H1, terdapat korelasi positif signifikan antara variabel 1 dan variabel 2 dengan variabel 3 sebagai variabel kontrol dilambangkan dengan P lebih besar dari 0. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis satu arah kiri. H0 sama dengan tidak ada korelasi signifikan positif antara variabel 1 dan variabel 2 dengan variabel 3 sebagai variabel kontrol dilambangkan dengan P lebih besar atau sama dengan 0. H1, terdapat korelasi negatif signifikan antara variabel 1 dan variabel 2 dengan variabel 3 sebagai variabel kontrol dengan lambang P kurang dari 0. Kemudian hipotesis yang ketiga atau yang terakhir, hipotesis dua arah. H0 tidak ada korelasi signifikan antara variabel 1 dan variabel 2 dengan variabel 3 sebagai variabel kontrol dilambangkan dengan P sama dengan 0. H1 tidak ada korelasi signifikan antara variabel 1 dan variabel 2 dengan variabel 3 sebagai variabel kontrolnya yang dilambangkan dengan P tidak sama dengan 0.
Pengujian hipotesis korelasi parsial. Di sini yang kita gunakan untuk menguji adalah menguji dengan uji T. Dengan rumus T hitung sama dengan R sebagai koefisien dalam kurung Y X1 kali X2 pangkat akar min 3 per 1 R kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, R Z X1 dalam kurung kali X2 adalah sebagai korelasi parsial. Z X1 kali X2 ini merupakan variabel X1 terhadap Y dengan X2 sebagai variabel kontrolnya. Karena pengujian menggunakan uji T, maka daerah kritisnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, daerah kritis 2 arah dengan lambang T kurang dari min TA per 2 atau TA per 2 kurang dari T. Kemudian daerah kritis 1 arah kanan, yaitu TA kurang dari T. Kemudian yang terakhir 1 arah kiri, T kurang dari min TA. Sebagai contoh kasus dalam persoalan korelasi parsial, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan atau IQ dengan indeks prestasi atau IP mahasiswa dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol. Untuk keperluan penelitian ini, seorang dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel sebagai responden penelitian. Dengan data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nomor 1, IQ 109 dengan IP atau indeks prestasi 3,12 dan motivasi belajarnya adalah 75. Nomor 2, diketahui IQ 109, IP 3,11 dengan motivasi belajar adalah 60. Yang ketiga, IQ 101 dengan IP 2,95 dengan motivasi 65. Yang nomor 4, dengan diketahui IQ 109, IP 3,48, motivasi belajar 75. Nomor 5, diketahui IQ 111 dengan IP 3,01 dengan motivasi belajar adalah 65. Nomor 6, dengan IQ 115, IP 3,51 dengan motivasi belajar adalah 80. Kemudian nomor 7, diketahui IQ 118 dengan IP 3,56, motivasi belajar 75. Nomor 8, diketahui IQ 122 dengan IP 3,72 dengan motivasi belajar adalah 80. Yang nomor 9, diketahui IQ 112, IP 3,21 dengan motivasi belajar adalah 65. Nomor 10, diketahui IQ 114, IP 3,25 dengan motivasi belajar 80. Nomor 11, IQ 98 dengan IP 2,96 dengan motivasi belajarnya adalah 60. Kemudian yang terakhir atau nomor 12, diketahui IQ 107 dengan IP 3 dan dengan motivasi belajar adalah 67. Pertanyaannya, ujilah menggunakan korelasi parsial dengan taraf signifikan 5% untuk mengetahui bagaimana korelasi antara IQ mahasiswa terhadap indeks prestasi atau IP dengan kontrol motivasi belajar. Dari data di atas, kita akan mencari koefisien korelasi parsial terlebih dahulu, di mana korelasi IQ dan IP dengan variabel kontrolnya adalah motivasi belajar. Maka dapat ditentukan rumusan atau rumus korelasi parsialnya adalah R dalam kurung IQ IP motivasi belajar sama dengan R dalam kurung IQ IP dikurangi R motivasi belajar terhadap IP, R dikali R dalam kurung motivasi belajar terhadap IQ per akar 1 min R kuadrat dalam kurung motivasi belajar terhadap IP kali akar 1 min R kuadrat dalam kurung motivasi belajar terhadap IQ. Poin berikutnya korelasi antara IQ dan IP. Diketahui di data atas bahwa ada 3 variabel yang menentukan. Yang
IQ IP dengan variabel kontrolnya adalah motivasi belajar. Di sini kita akan mencari korelasi antara variabel yang pertama yaitu IQ dan dengan variabel yang kedua yaitu IP. Kita akan membuat tabel yang nantinya akan membantu kita dalam mencari nilai koefisien dari IQ dan IP. Untuk datanya bisa dilihat pada tabel berikut. Ada nomor subjek, IQ dari responden tadi, IP dari responden, kemudian IQ dikali IP. Jadi IQ ini dikali dengan IP-nya. Kemudian ada IP kuadrat. Dan yang terakhir ada IQ kuadrat. Untuk jumlah sigma, jumlah IQ dari 12 responden ini adalah 1325. Untuk IP-nya 38,88. Untuk sigma atau nilai dari IQ dikali IP adalah 4309,12. Untuk IP kuadrat 126,7398. Untuk IQ kuadrat 146791. Kemudian korelasi antara IP dan IQ diperoleh sebagaimana korelasi Pearson product moment. Dengan rumus R IQ IP sama dengan N sigma IQ dikali IP dikurangi dalam kurung sigma IQ kali sigma IP. Per akar min sigma IQ kuadrat dikurangi dalam kurung sigma IQ kuadrat. Akar N sigma IP kuadrat dikurangi sigma IP kuadrat. Diketahui sigmanya diketahui N-nya adalah 12 dan sigma IQ IP tadi diketahui 4309,12. Dikurangi sigma IQ dengan nilai 1325 dikali sigma IP yaitu 38,88. Per akar sigma 2 akar 12 dikali IQ kuadrat tadi diketahui 146.791 dikurangi sigma IQ. Sigma IQ-nya adalah 1325 kuadrat. Akar 12 dikali sigma IP kuadrat diketahui 7.398 dikurangi sigma IP yaitu 38,88 kuadrat. Dengan hasil antara tadi yaitu 51709,44 dikurangi 51516. Nah, di sini bisa dilihat dengan kita mengetahui hasil akhirnya yaitu 0,844. Yang kedua, kita akan mencari korelasi antara IP dan motivasi belajar. Untuk memudahkan kita untuk mencari datanya, kita membuat tabel seperti yang tadi. Dengan pokok yang dicari yaitu IP, motivasi belajar dikali IP kuadrat dan motivasi belajar kuadrat. Kemudian korelasi antara motivasi belajar dan IP diperoleh sebagaimana korelasi product moment. Dengan rumus seperti tadi, tetap hanya mengganti variabelnya atau yang dicari saja. Kemudian data yang kita peroleh korelasinya yaitu 0,773. Yang terakhir, korelasi antara IQ dan motivasi belajar. Bagaimana yang sudah, kita akan membuat tabel untuk memudahkannya. Untuk pengujiannya kita tetap menggunakan korelasi Pearson product moment, yaitu dengan rumus R motivasi belajar terhadap IP terhadap IQ dengan nilai akhir yang ditemukan yaitu 0,717. Nah, untuk datanya bisa dilihat berikut ini. Dari berbagai proses di atas kita dapat memperoleh korelasi parsial sebagai berikut. Nah, R dalam kurung IQ kali IP dikali motivasi belajar. R IQ IP dikurangi R motivasi belajar terhadap IP dikali R motivasi belajar terhadap IQ per akar 1 min R2 motivasi belajar terhadap IP. Akar 1 min R2 motivasi belajar terhadap IQ dengan nilai akhir yang kita peroleh yaitu 0,656 yaitu sebagai korelasi parsialnya.
Kemudian setelah kita menentukan korelasi parsialnya, kita akan menentukan uji signifikansi korelasi parsial. Untuk mengetahui sebuah korelasi parsial memiliki korelasi yang signifikan atau tidak, maka terdapat beberapa hipotesis. Di sini kita akan menggunakan hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah ini adalah hipotesis yang sering atau secara umum digunakan dalam menghitung korelasi yang signifikan ini. Dengan hipotesis yang pertama yaitu H0. Tidak ada korelasi signifikan antara IQ dan IP dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol dan dilambangkan dengan P sama dengan 0. H1. Terdapat korelasi signifikan antara IQ dan IP dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol. Kemudian taraf signifikansi sebagai yang diketahui di awal tadi yaitu 5%. Untuk daerah kritis, sini kita akan mencari daerah kritisnya. Diketahui N atau responden jumlah tadi adalah 12. Kemudian V atau DF yaitu sebagai derajat bebas dengan rumus N dikurangi 2, yaitu N adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Dengan taraf signifikan adalah 5%. Jadi daerah kritisnya itu T kurang dari min T A per 2 atau T A per 2 kurang dari T. Maka letak daerah kritisnya adalah T kurang dari min 2,228 atau 2,28 kurang dari T. Bisa dilihat pada grafik tersebut. Oke, selanjutnya uji statistik korelasi parsial dengan uji T. Dengan rumus T hitung sama dengan R akar N min 3 per akar 1 min R kuadrat. Diketahui R tadi adalah korelasi parsial dengan hasil akhir yaitu 0,656 akar N12 dikurangi 3 per akar 1 min R kuadrat. Tadi R kan 0,656, jadi kita masukkan dan kuadrat. Oke. Kemudian 0,656 akar 9 per 1 min 0,656. Kemudian 1,968 per 0,754 sama dengan 2,61. Kemudian setelah kita mencari hal-hal berikut tadi, kita akan membuat keputusan, yaitu menolak H0 dan menerima H1. Karena nilai uji statistik berada di daerah kritis TA per 2 sama dengan 2,228 kurang dari T hitung sama dengan 2,61. Dengan menyampaikan tiga kesimpulan. Yang pertama, koefisien korelasi IQ dan IP dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol sebesar 0,656, di mana arah antara kedua variabel tersebut adalah searah. Kesimpulan yang kedua yaitu ada korelasi signifikan antara IQ dan IP dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol. Yang ketiga, semakin tinggi IQ mahasiswa, maka sejalan akan tinggi pula IP atau indeks prestasi dari mahasiswa. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.